Shalom saudara yang kami kasih, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang pengasih, Tuhan kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh Tuhan kumpulkan di dalam persekutuan kami di hari Minggu yang penuh sukacita ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa dan bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kami, supaya dalam hikmat yang daripada-Mu, kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-kehendak Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi kami dalam firman-Mu, dan juga setiap kabar sukacita yang Kau bawakan bagi kami dalam firman Tuhan. Dan biarlah juga dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera, kami juga boleh menyambut firman-Mu, sehingga firman-Mu itu juga boleh ditanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarkan firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita yaitu tertulis dalam Markus 13 ayat yang pertama sampai ke-8. Kami ajak kita semua untuk boleh bersama-sama dimanapun kita berada, untuk kita buka Alkitab kita, dan mari kita sama-sama mendengarkan. Kami akan bacakan bagi kita semua firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop dalam Alkitab kita, Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah waspadalah, jangan sesat. Saudara-saudara, dengan tema ini firman Tuhan hari ini mau mengarahkan kita atau mau mengajak kita supaya kita
menjalani hidup ini selagi kita hidup, supaya kita tetap waspada. Kenapa kita harus waspada? Apa rupanya yang ada di dalam dunia ini, sehingga Tuhan mengarahkan kita untuk waspada dalam menjalani hidup ini? Inilah yang mau kita baca, inilah yang mau kita gumuli dan kita lihat dalam firman Tuhan kita hari ini dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, pertama dalam firman Tuhan ini dikatakan, diberitakan kepada kita, diperlihatkan kepada kita bahwa saat itu Yesus sedang keluar dari bait Allah. Ketika Yesus sedang keluar dari bait Allah, Injil Markus katakan bahwa pada saat itu datanglah seorang murid Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan megahnya gedung-gedung itu." Gedung-gedung yang disebutkan oleh muridnya tersebut adalah bait Allah, tempat yang baru saja Yesus keluar dari sana, yang dimana bait Allah itu dibangun oleh Herodes Agung pada saat itu dan dikelilingi atau dekat Gunung Moria. Dan sejarah mengatakan bahwa bangunan itu memang sangat indah dibangun. Bangunan itu memang sangat megah, sehingga kalau kita melihatnya, maka kita akan menjadi seperti murid tadi. Kita akan terkagum-kagum melihat keindahan dan kemegahan bangunan itu. Tapi bagaimana dengan Yesus? Tapi bagaimana sikap Yesus? Itu yang mau kita lihat di sini. Ketika dia mendengar seruan atau perkataan muridnya yang berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya bangunan itu, betapa megahnya batu-batu itu, gedung-gedung itu." Bagaimana respon Yesus saat itu? Saudara-saudara, di ayat 2 kita lihat. Di sana kita melihat bagaimana Yesus merespon kekaguman muridnya tadi melihat bangunan yang megah tadi, melihat batu yang kokoh tadi yang dikatakannya kepada Yesus. Di ayat 2 jawab Yesus, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saya bacakan sekali lagi. "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita sering seperti murid Yesus di dalam firman Tuhan. Kita sering kagum melihat hal-hal yang indah oleh mata lahiriah kita, walaupun sesungguhnya akhirnya kita menyadari bahwa apa yang kita lihat dengan mata lahiriah ini sering menipu dan menyesatkan kita. Contohnya, saat kita sedang berjalan-jalan, kita melihat sebuah kuburan. Kita melihat bagaimana sekarang ini kuburan itu, kalau kita pandang dan lihat, bahkan kuburan itu ada yang jauh lebih indah dari tempat tinggal seseorang. Dia dibangun dengan keramik yang baik, dia dibangun dengan batu-batu yang baik, dia dibuat seperti sebuah rumah di mana ada orang yang tinggal menetap di sana. Jadi kalau dilihat dari luar, kita melihat bagaimana bangunan itu, kuburan itu begitu indah. Tapi ternyata
di dalamnya tidak seindah apa yang kita lihat dengan mata lahirnya kita. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Yesus memandang sesuatu. Dan itu kita boleh lihat bagaimana respon Yesus ketika dia memandang bangunan megah tadi. Ketika dia memandang batu-batu yang kokoh tadi, yang diceritakan oleh muridnya tadi dalam kekaguman. Yesus tidak bereaksi seperti muridnya. Dia tidak bereaksi seperti muridnya, kagum melihat bangunan tersebut. Tapi Yesus mengatakan apa yang di luar dari pikiran para murid. Yesus katakan bahwa gedung yang hebat itu tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pandangan Yesus dalam memandang gedung yang megah tadi sungguh berbeda dengan bagaimana manusia dalam memandang hal-hal di dunia ini. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus bangunan yang megah tadi, bangunan yang indah tadi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya jika orang-orang yang ada di dalam gedung yang indah tersebut, yaitu orang-orang yang datang dan ada di dalam bait Allah tersebut, tidak hidup seperti bangunan yang megah dan indah tadi. Yakni hidup sebagai umat Tuhan yang taat dan setia kepada firman Allah. Maka dari itu Yesus katakan bahwa tidak ada satu pun batu yang akan dibiarkannya terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali dalam hidup ini kita kagum kepada hal-hal yang ternyata sifatnya sementara. Sering sekali ternyata kita sebagai manusia kagum kepada hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Dan hal itu tidak penting. Hal itu tidak berguna dalam hidup kita dan juga di hadapan Tuhan. Seperti halnya kekaguman kita pada bangunan-bangunan, gedung gereja, seperti murid Yesus tadi. Karena itu saudara-saudara terkasih, banyak kita dalam kehidupan gereja, kita fokus kepada bangunan-bangunan fisik, gedung gereja yang mewah, yang megah. Jadi sering kita ketika kita sudah membangun gereja yang besar, gereja yang megah, gereja yang mewah, kita bangga dan kita bahkan merasa puas tanpa kita memperdulikan bagaimana kehidupan dalam bangunan itu. Sudah indah sesuai dengan kehendak Tuhankah atau belum? Kita juga sering kagum kepada seseorang sehingga akhirnya kita mengikuti setiap apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berbicara, dan yang lain sebagainya. Saat kita mengagumi sesuatu, kita tidak sadar ternyata kita sudah membuat yang kita kagumi itu seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Menganggap itu sebagai sesuatu yang keramat dalam hidup kita. Sesuatu yang suci, yang harus kita agung-agungkan dalam hidup kita. Bahkan kita mengagungkannya lebih dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita ternyata tidak sadar bahwa ternyata apa yang dilihat oleh mata lahirnya kita, dan bahkan yang sering kita kagumi yang lahir dari mata lahirnya kita,
ternyata semuanya sifatnya sementara dan tidak kekal. Sama seperti bangunan-bangunan batu yang kokoh dan megah dan indah tadi dalam teks firman Tuhan, bahwa semua itu akan berakhir. Pada masanya nanti dia akan runtuh. Dan itu mau mengatakan bahwa tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hal ini, tentang bagaimana kita dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengingatkan bagaimana kita supaya memakai mata kita, hati kita dalam memandang sesuatu dalam hidup ini. Kita haruslah waspada, kita haruslah berhati-hati menggunakan mata kita. Kita harus berhati-hati menggunakan hati kita. Karena kekaguman kita kepada sesuatu, kepada segala sesuatu yang muncul dari mata lahirnya, dapat membuat kita tersesat, sehingga kita dapat menduakan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara terkasih, janganlah berjalan dengan menggunakan mata lahirnya kita, tapi berjalanlah dan jalanilah hidup ini dengan menggunakan mata iman kita. Iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Sehingga iman yang tertuju pada Yesus Kristus itu akan menuntun kita dalam jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Yang kedua, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat selanjutnya kita melihat dalam firman Tuhan dalam kitab Injil Markus 13 ini. Di ayat yang ketiga sampai ke-8, murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya kepada Yesus. Sebagai kelanjutan dari perbincangan di ayat pertama sampai kedua tadi. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini murid-murid bertanya, kira-kira kapan datangnya waktu yang Tuhan katakan tadi, yang dikatakan oleh Yesus tadi, bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Kira-kira kapan bait Allah itu akan diruntuhkan? Kira-kira kapan batu-batu yang kokoh tadi dan gedung-gedung yang mewah tadi itu akan diruntuhkan? Mereka bertanya, kira-kira kapan waktunya itu? Kira-kira kapan waktunya hari Tuhan itu? Kira-kira kapan waktu hari kedatangan Tuhan itu? Kira-kira kapan akhir zaman itu? Mereka bertanya tentang hal itu kepada Yesus. Dalam teks ini kita melihat, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak memberikan, Yesus tidak memberitahukan kapan hari itu akan datang. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus tidak memberikan jawaban seperti apa yang mereka mungkin pikirkan yang akan diberikan Yesus untuk mereka sebagai jawaban. Barangkali juga menjadi keinginan kita lewat pertanyaan ini yang muncul dan boleh lahir dari Yesus. Artinya diberikan kepada kita jawaban tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Barangkali itu yang dipikirkan oleh murid Yesus, yang akan keluar dari Yesus, dari mulut Yesus jawabannya. Tapi ternyata tidak. Yesus tidak menjawab seperti itu. Bahkan Yesus pun tidak menjawab seperti menjawab pertanyaan mereka. Tapi Yesus justru memberikan peringatan. Dalam teks firman Tuhan ini dikatakan, tapi justru Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Saudara-saudara terkasih, Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada tentang ajaran-ajaran sesat yang akan dibawakan oleh pengajar-pengajar sesat menggunakan nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Injil Matius 24 ayat 5 dikatakan di sana bahwa yang dimaksud dengan memakai nama Dia, bahwa dikatakan mereka
pengajar-pengajar sesat itu akan memakai nama Yesus dan menyebut diri mereka sebagai Mesias. Jadi Yesus mau mengatakan akan ada orang pada hari itu datang untuk menyebut diri mereka sebagai Mesias. Dan akhirnya mereka menyesatkan, menyatakan diri mereka adalah juru selamat, menjadi penolong. Mereka memakai nama Mesias, nama Yesus. Mereka menyebut diri mereka sebagai Mesias. Dan Injil Lukas juga katakan dalam pasal 21 ayat 8 bahwa penyesat-penyesat itu juga akan menyebutkan dalam pengajarannya, hari Tuhan sudah dekat. Hari itu sudah dekat, yakni hari kedatangan Tuhan, akhir zaman. Dan tentang hal itu apa dikatakan Yesus kepada murid-murid? Di dalam Lukas 21 ayat 8 Yesus katakan supaya murid-muridnya tidak mengikuti mereka, supaya murid-muridnya tidak mengikuti mereka. Artinya Yesus mengingatkan supaya murid-muridnya jangan mendengar mereka, karena mereka itu pengajar-pengajar sesat yang akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian akan ada penderitaan. Di dalam ayat 7-8 Yesus mengingatkan tentang akan adanya penderitaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita sebagai manusia, dalam pengetahuan kita mencoba mencari tahu dan membicarakan tentang hari Tuhan, tentang hari kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Seperti murid Yesus dalam teks firman Tuhan ini. Bahkan saat kita sering mencoba cari tahu tentang kapan hari Tuhan itu datang, kita sering menghubung-hubungkannya dengan adanya perang, adanya bencana alam, gempa bumi di mana-mana, dan juga dengan bencana kelaparan. Saat kita melihat fenomena-fenomena alam tersebut terjadi dalam kehidupan kita, sontak kita berkata, kiamat sudah dekat, harinya sudah dekat, maka bersiap-siaplah. Bahkan ada orang juga di tengah-tengah situasi penderitaan yang datang di dunia ini, coba-coba datang untuk mengaku bahwa mereka adalah juru selamat, mendapat wahyu dari Tuhan. Lalu mereka mengatakan kepada orang-orang supaya mereka melakukan ini, melakukan itu, menjual hartanya, membawa hartanya ke tempat ini, sebagai suatu perbuatan pada saat supaya ketika nanti hari itu datang, maka mereka sudah berbuat dan mengumpulkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga sudah pernah terjadi dalam negara kita. Kita mungkin mengingat bagaimana ada seorang yang disebut atau dikenal dengan Marga Shibuya yang coba mengkhotbahkan atau memberitakan tentang akhir zaman pada tahun itu. Dia menyerukan bahwa akan datang akhir zaman. Lalu dia menyuruh orang-orang untuk datang mengumpulkan hartanya ke tempat. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu Tuhan kita Yesus Kristus dalam firman-Nya hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap waspada dalam hidup ini, supaya kita jangan ada sebagai murid-murid Yesus disesatkan atau tersesat dalam perjalanan kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalaupun kita harus bertemu dengan
yang namanya penderitaan. Kalaupun kita harus bertemu yang namanya dengan kesusahan, kita melihat deru perang, kita melihat ada bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa, bangsa-bangsa bangkit melawan kerajaan. Dan kalaupun kita melihat ada bencana alam terjadi di mana-mana seperti gempa bumi, kelaparan, ingatlah Tuhan berkata dalam firman-Nya hari ini, bahwa itu bukan tanda datangnya hari Tuhan atau akhir zaman, melainkan semua itu harus terjadi di dunia ini, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan kita di ayat yang ke-7. Itu belum kesudahannya, itu baru permulaan menjelang zaman baru. Karena itu saudara-saudara terkasih, waspadalah. Walaupun Tuhan katakan penderitaan itu harus terjadi dalam hidup kita di dunia ini, saat kita mengimani Dia, tapi bukan berarti penderitaan itu tidak akan berakhir. Melainkan di dalam Dia tidak ada yang kekal di dunia ini. Termasuk juga penderitaan yang kita alami di dunia ini. Bersama dengan Tuhan semua itu akan berlalu. Karena penderitaan yang kita alami dalam iman kita kepada Yesus Kristus adalah permulaan menjelang zaman baru. Yakni permulaan bagi kita untuk memasuki hari yang penuh sukacita, memasuki hari yang penuh dengan karya keselamatan Tuhan, untuk memperoleh kehidupan kita yang sebenarnya. Seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan kita di dalam Markus 13 ayat 23. Siapa yang bertahan dia akan selamat. Siapa yang bertahan dia akan memperoleh kehidupannya. Lukas 21 ayat ke-19. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikianlah firman Tuhan kita yang tertulis dalam Injil Matius 24 ayat 36. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun Yesus memberitahukan bahwa langit dan bumi akan runtuh pada saat hari Tuhan datang, maka marilah kita tidak sibuk untuk memikirkan kapan waktunya. Kita tidak sibuk untuk memikirkan kapan harinya itu akan datang. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap setiap waktu, setiap saat mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga, waspada lewat bertekun di dalam firman Tuhan, supaya di dalam firman Tuhan itu kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepada Yesus, sehingga kita tidak disesatkan oleh dunia ini dan si pengajar-pengajar sesat. Dan jika tiba nanti waktunya hari itu datang, kita memang benar-benar sudah siap untuk menyambut kedatangan hari Tuhan itu sebagai hari yang penuh sukacita, hari yang membawakan keselamatan dan kehidupan bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berwaspada dan jangan sesat. Karena kami tahu Tuhan, bahwa selama kami di dunia ini akan ada banyak hal yang kami hadapi. Di tengah-tengah setiap situasi, keadaan yang kami jumpai, di situ pula lah juga akan banyak ujian-ujian iman, dan juga akan muncul pengajar-pengajar sesat yang akan coba menggoyahkan iman kami kepada Tuhan, dan akan coba membawakan pengajaran-pengajaran yang menyerupai dengan Engkau, supaya kami juga menjadi keliru dan tersesat, dan akhirnya kami menjadi meninggalkan Engkau dan menduakan Engkau. Tapi syukurlah Tuhan, dalam firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang kekal selama-lamanya, dan Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu, dan kami hanyalah manusia yang fana, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu di dalam keterbatasan dan kepanaan kami, Engkau mengajak kami supaya kami tidak jatuh di dalam pemujaan kepada hal-hal di dunia ini, dan kami juga
tidak memakai mata lahiriah kami untuk memandang segala sesuatu, tapi kami boleh menggunakan mata iman kami yang tertuju kepada Yesus untuk memandang segala sesuatu, supaya kami dituntun kepada hal-hal yang benar, sehingga kami tidak tersesat. Dan kami juga Engkau ajak dalam firman-Mu hari ini, supaya kami juga di dalam keterbatasan kami tidak coba untuk memahami semua hal tentang Engkau, dan karena memang apa yang Tuhan pikirkan melampaui segala akal dan pikiran kami. Dan kuasa-Mu, kasih-Mu juga melampaui segala akal dan pikiran kami. Dan itu Tuhan, masuk juga dalam memahami tentang hari Tuhan, biarlah kami tetap menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kami saat ini, kami sebagai murid-murid-Mu terus memakai setiap waktu yang ada untuk terus berjaga-jaga dalam hidup kami, dengan melakukan kehendak-kehendak-Mu dan menghidupi firman-Mu di tengah kehidupan kami. Sehingga pada harinya nanti kami boleh benar-benar telah bersiap. Kapanpun itu kami memang benar-benar sudah siap untuk menyambut hari itu menjadi hari sukacita, hari yang membawa keselamatan dan kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.